Pintar, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar kimia yang menyenangkan, yang dihubungkan dengan seni dan kewirausahaan. Bersama saya, Ibu Yuliana Widianti, guru kimia di SMA Negeri 78 Jakarta. Terima kasih kepada tim Jagdisdik TV, Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang telah memfasilitasi acara hari ini. Bagi teman-teman yang melihat channel YouTube di Jagdisdik TV, halo, selamat pagi, salam sehat, dan harus tetap semangat. Mari kita awali belajar bersama Jagdisdik TV ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, semoga kita sehat selalu. Amin. Baik Sobat Pintar, pada pagi hari ini kita akan belajar dua tema. Tema yang pertama adalah tema secara umum, chemistry as fun. Bagaimana belajar kimia yang menyenangkan. Di sini Bu Yuli akan sharing beberapa trik, beberapa tema agar kita bisa belajar kimia dengan fun. Lalu tema yang kedua, kita akan masuk ke materi kimia unsur. Chemistry, Art, and Entrepreneur. Nah, di situ ada ikonnya, yaitu kimia yang dihubungkan dengan seni dan kewirausahaan. Masuk ke materi kimia unsur. Karena materi ini bisa dikembangkan dan diaplikasikan dengan lebih menarik. Meskipun di masa pandemi seperti ini. Jadi, mari kita belajar bersama di Jagdisdik TV, Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kita masuk pada tema yang pertama. Bagaimana sih belajar kimia yang fun? Apakah bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam belajar kimia, supaya fun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus kontekstual. Kita kenal dengan istilah CTL, ya. Contextual teaching and learning, ya. Nah, tujuannya di sini adalah untuk memotivasi siswa dalam memahami materi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan agar kita fun dalam belajar kimia? Di antaranya tadi adalah harus kontekstual, ya. Jadi kalian semua sudah mendapat materi-materi pelajaran kimia, biologi, fisika, tidak hanya kimia saja yang bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa dihubungkan dengan pelajaran yang lain. Nah, di sini kalian akan dilatih, teman-teman semua akan dilatih untuk kreatif dan inovatif. Ya, jadi dari materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, kalian ambil beberapa tema. Oh, ini bisa dikembangkan. Seperti itu. Lalu yang kedua, bisa dihubungkan dengan pelajaran lain. Misalnya, kimia dihubungkan dengan seni, kimia dihubungkan dengan biologi, kimia dihubungkan dengan PKWU, ya, kewirausahaan. Nah, nanti akan Ibu Yuli kupas tuntas bagaimana cara belajar kimia dihubungkan dengan pelajaran yang lain itu. Kemudian yang ketiga,
tentunya kita membutuhkan ide kreatif dan inovatif dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum yang ada bisa kita kembangkan, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, di sini ya, contoh apa sih kreativitas kimia yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Bu Yuli kasih contoh ya, teman-teman semua. Misalnya kalian belajar tentang perubahan warna, ciri-ciri reaksi kimia, ya kan ada perubahan warna, ada timbul endapan. Nah, ternyata itu bisa dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pembelajaran yang menarik. Bu Yuli akan kasih contoh di sini. Bagaimana mengaplikasikan perubahan warna dalam reaksi kimia itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi Ibu sudah singgung juga kan, ternyata kimia bisa dihubungkan dengan seni dan kewirausahaan. Ini Ibu ambilkan contoh. Di sini ada kertas, ini yang perubahan warna ya. Di situ itu ada chemistry magic show. Nah, di sini apa sih sebenarnya chemistry magic show itu? Ini belajar kimia yang menarik berhubungan dengan perubahan warna. Ini tidak ada apa-apa kan kelihatannya ya. Nah, ini sudah Ibu tulis sesuatu di sini. Siapa bisa tebak ayo? Nah, nanti kita akan belajar tentang kimia, art and entrepreneur kan. Nah, itu dengan satu zat kimia. Contohnya aja dengan nih, yang tahu golongan 7A tuh ya. 7A apa ya? Ini Ibu sudah siapkan. Di sini ada larutan K4FeCN6 ya. Kemudian kita semprotkan dengan FeCl3 di sini ya. Nah, wah, muncul kan? Ya, anak-anakku di sini. Tuh, ada tulisan HF ya. Ada tulisan HF. Nah, ini nanti yang akan Ibu ajarkan bagaimana kita menghubungkan pelajaran kimia dengan art and entrepreneur itu dengan menggunakan zat kimia ini ya. Oke. Nih, ada tulisan HF ya. Ini adalah salah satu contoh kimia yang menyenangkan dihubungkan dengan perubahan warna ya. Baik, lanjutnya apalagi sih yang bisa kita lakukan? Hubungannya tadi apa dengan PKWU misalnya? Kalian belajar tentang kristalisasi dan filtrasi. Ya. Nah, bisa kita hubungkan dengan misalnya pembuatan kristal atau serbuk jahe ya. Di situ kita ada dekantasi, ada filtrasi, kemudian ada entrepreneurnya ya, dijual kan nanti produk ini ya, kalian akan promosi, akan menjual produk dari serbuk jahe ini. Nah, kita bisa bekerja sama dengan bidang studi kewirausahaan. Ya, jadi bisa belajar kimia dan juga bisa belajar PKWU atau kewirausahaan ya. Berikutnya, kita belajar juga yang menyenangkan dalam kimia ini sifat koligatif larutan, koloid. Apa yang bisa kita aplikasikan? Misalnya dalam pembuatan es puter, es krim ya. Nah, ini kita bisa menjadi entrepreneur juga kan. Nah, bahkan pengalaman Bu Yuli, murid-murid Bu Yuli yang dulu alumni itu sekarang dia punya kafe loh ya, kafe dan ikonnya es krim ini ya. Jadi dia bilang bahwa itu dulu diajarin Bu Yuli tuh bikin es krim lah. Sekarang dia inovasikan es krim ini. Tuh, jadi entrepreneur ya. Kemudian
Di elektrolisis kita bisa belajar tentang electroplating ya, penyepuhan, kemudian pemurnian logam tembaga dan seterusnya. Dan bahkan di dalam elektrolisis ini kami sudah bisa membuat alat penghemat bahan bakar bensin atau solar pada kendaraan bermotor. Nah, jadi itulah aplikasi-aplikasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui teori-teori kimia yang ada. Kemudian halogen. Nah, ini nanti yang akan kita kupas tuntas hari ini tentang halogen ya, tentang golongan 7A. Nah, halogen ini salah satunya apa fungsinya dan bagaimana cara membuatnya. Nah, nanti Bu Yuli akan jelaskan. Mari kita lihat video ini sebelum kita masuk ke materi tema kedua, yaitu tentang kimia unsur. Saya Ibu Yuliana Widianti, guru kimia di SMA Negeri 78 Jakarta. Kata orang, kimia itu membosankan, bikin ngantuk. Siapa bilang? Chemistry is fun and not difficult. Kimia harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari yang kontekstual. Misalnya, salah satu fungsi dari senyawa-senyawa kimia golongan 7A, halogen, adalah untuk mengeksa kaca. Kita ajarkan cara mengaplikasikan kimia, seni, dan kewirausahaan. Saya Ibu Yuliana Widianti. Nah, baik anak-anakku, teman-teman semuanya, tadi sudah melihat video bagaimana aplikasi halogen dalam kehidupan sehari-hari yang dihubungkan dengan seni dan entrepreneur. Nah, untuk mengupas itu kita masuk dulu ke materi kimia unsur ya. Nah, materi kimia unsur ini meliputi ini ya. Nah, sebelum masuk ke kimia unsur, kita akan semprot-semprot lagi ya, semprot-semprot lagi yuk. Nah, ini kebetulan Ibu membawa satu warna saja ya, satu warna saja. Nah, di sini kita lihat tadi apa? K4 FeCN6 ya. Kita semprotkan FeCl3 ya dengan molaritas berapapun ya. Nah, ini bisa kalian pakai untuk misalnya welcome poster ya, poster selamat datang atau membuat hal-hal yang membuat fun dalam acara-acara ya. Nih. Ya. Inilah hasilnya. Ya. Kimia unsur ya, ini hasilnya seperti tadi. Baik, kita masuk ke kimia unsur. Apa kompetensi dasar hari ini yang akan kita pelajari? Kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Nih, kita ambil KD 3.3. Ya, walaupun di masa pandemi ini tidak apa-apa, kita lakukan secara daring ya. Oke. Jadi KD 3.3 itu menjelaskan manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur-unsur dan senyawanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kimia unsur ini tentunya teman-teman sudah belajar dong ya. Ada golongan 1A, itu disebut alkali, logam alkali ya, atau alkali metal. Kemudian golongan 2A, alkali tanah. Ada golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, ada golongan transisi ya. Ada lantanida dan aktinida. Nah,
Semua ini sudah Anda pelajari. Hanya saja bagaimana sih aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Kita bolehlah ya, memang harus mengerti teori-teorinya, reaksi-reaksinya, tetapi alangkah lebih penting itu kita aplikasikan. Ada teori-teori, banyak teori-teori yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di antaranya Bu Yuli akan membahas hari ini adalah manfaat tadi ya di KD, manfaat unsur dan senyawanya, yaitu fokus ke golongan 7A. Golongan 7A, halogen, terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Nah, karena astatin ini kan bersifat radioaktif ya, yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau di laboratorium kimia hanya F, Cl, Br, dan I. Ya. Ini golongan halogen. Nah, khusus hari ini kita akan membahas tentang fungsi halogen dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya, apa sih syarat-syaratnya agar kalian bisa mempelajari kimia unsur ini? Nah, tentunya teman-teman semua harus paham dulu dong, golongan 1A itu apa saja, golongan 2A apa saja, 3A dan seterusnya. Nah, cara untuk menghafalkan yang mudah adalah dengan jembatan keledai ya. Misalnya golongan 2A alkali tanah, kan ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium dan radium. Nah, bagaimana cara kita menghafalkan agar tidak mudah lupa? Dibuatlah jembatan keledai, misalnya beli mangga, campur sirsak, bagi rata. Nah, kan? Begitu kita ingat beli mangga, campur sirsak, bagi rata. Nah, itu berarti golongan 2 ya. Misalnya 3A nih. Boron, aluminium, gallium, indium, thallium ya. Bisa aja dibuat kalimat ya. Misalnya banyak alasan gara-gara ingin tidur lagi misalnya ya. Seperti itu. Jadi terserah teman-teman mau membuat jembatan keledai seperti apa, yang jelas itu akan membantu dalam menghafalkan golongan-golongan dalam sistem periodik. Kenapa harus ada dihafalkan beberapa golongan itu? Karena akan berhubungan dengan misalnya golongan 1A itu kan positif 1 muatannya ya. Golongan 2A plus 2. Nah, dalam reaksi redoks tentunya ya, itu kalian akan menggunakannya. Jadi tidak ada salahnya kalian menghafalkan unsur-unsur itu dengan jembatan keledai. Kemudian Bu Yuli punya trik lagi. Kalau misalnya teman-teman belajar kimia bersama Bu Yuli kan kalau absen ya, absen itu biasanya Ibu kan kalian menyediakan password ya. Teman-teman menyediakan password kimia. Misalnya saya panggil Daniel, nah, jawab hadir Bu, H hidrogen, ya kayak gitu ya. Itu salah satu cara menghafal unsur kimia. Misalnya Stefani, hadir Bu, Br bromin. Nah, seperti itu juga ide-ide untuk menghafalkan unsur-unsur dan simbol dan nama ya, simbol dan nama unsur-unsur dalam kehidupan sehari-hari atau dalam sistem periodik itu. Kemudian motivasi apa sih yang kita dapat, yang akan Ibu berikan belajar kimia unsur ini agar kalian termotivasi gitu ya, agar teman-teman termotivasi. Nah, salah satunya adalah mengaplikasikan halogen ini, khususnya hidrogen fluorida ya nak, untuk melukis kaca. Jadi teorinya kan HF ini bisa untuk mengetsa atau melukis kaca. Nah dari situ Bu Yuli berpikir, oh berarti bisa dong kita ngukir-ngukir kaca. Sedangkan kaca itu kan keras ya nak ya. Jadi teman-teman tahu ya bagaimana kita mau mengukir kaca itu supaya hasilnya bagus. Nah di sini nanti Bu Yuli akan ajarkan bagaimana caranya ya. Nah, kemudian
Setelah kita belajar tentang kimia unsur, unsur apa saja yang dalam sistem periodik ini, kita akan lanjut lagi. Ini tabelnya juga boleh yang seperti ini ya. Sama. Kita langsung masuk ke materi manfaat unsur halogen dan senyawanya. Dalam kimia unsur itu banyak sekali ya, mulai dari alkali tadi, alkali tanah, ada manfaat, ada sifat-sifatnya dan seterusnya. Untuk pertemuan kali ini sesuai KD tadi ya, KD 3.3, Ibu akan membahas tentang manfaat unsur halogen dan senyawanya. Nah, dari gambar ini Anda bisa lihat ya, di sini ada gambar kulkas ya. Ada gambar kulkas. Nah, di sini unsur fluorin. Fluorin dan senyawa fluorin. Ini kan halogen yang paling atas ya. Nah, untuk apa senyawa fluorin ini? Nah, tentunya untuk membuat klorofluorokarbon ya atau CFC ya. Tuh, untuk pendingin dalam AC bisa, kulkas bisa ya. Di sini fungsi kehidupan sehari-hari dari fluorin. Kemudian untuk pasta gigi. Nah, di sini ada pasta gigi ya. Bahan membuat pasta gigi yaitu garam fluoridanya biasanya yang dipakai. Kemudian untuk mengetsa kaca ya. Untuk mengetsa kaca ini adalah asam fluoridanya ya, asam fluoridanya yang dipakai untuk mengetsa kaca atau melukis kaca. Nah, bagaimana sih reaksinya? Siapa yang bisa? Tadi apa unsurnya? Yaitu senyawanya yaitu HF ya, hidrogen fluorida. Bagaimana reaksinya? Reaksi kok bisa sih si kaca ini bisa digunakan atau dilukis dengan hidrogen fluorida. Nah, reaksinya Ibu akan tampilkan dengan welcome poster lagi ya. Oke. Nih. Inilah reaksi antara HF dengan kaca. Kaca itu komponen utamanya kan SiO2 ya, Nak. Jadi kalian bisa lihat. Nih, yuk semprot-semprot lagi ya. Nah, nih. Sudah ya. Nah, inilah reaksinya. Nih, reaksi SiO2 plus HF ya, tentunya koefisiennya kita setarakan menjadi SiF4 plus H2O ya. Jadi untuk reaksi lengkapnya ini kalian bisa lihat. Ya. Nah, ini kita aplikasikan dalam apa, Nak? Melukis kaca ya. Oke. Nanti Bu Yuli akan ajarkan semuanya bagaimana caranya ya. Kemudian fungsi berikutnya dari halogen di bawahnya fluorin ada klorin ya. Biasanya digunakan untuk pemutih ya. Clorox yang biasa dipakai itu NaClO ya. Kemudian bisa juga klorin dan senyawanya ini digunakan untuk membuat garam dapur ya atau NaCl. Nah, kemudian berikutnya klorin dan senyawanya bisa digunakan untuk pembuatan garam tadi ya, ini contoh garamnya. Kemudian berikutnya di bawah klorin ada bromin ya, bromin dan senyawanya. Bu Yuli hanya tampilkan satu di sini, biasanya digunakan untuk film fotografi ya. Itu biasanya senyawa yang digunakan adalah AgBr ya, perak bromida. Nah, apa fungsi yang lain? Di bawah bromin ada iodin ya.
iodin dan senyawanya biasanya digunakan untuk antiseptik pada luka. Ya, kalau kita biasa sebut boleh sebut merek ya. Di situ ada tulisannya betadine misalnya kayak gitu ya. Oke. Nah, di dalam kimia itu ada banyak sekali unsur dan senyawanya yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari ya. Terutama kita harus bisa mengambil inovasi dari teori-teori kimia itu. Supaya kita juga selain kita menghafalkan rumus-rumus, menghitung, bisa kemudian menghafalkan semua unsur misalnya ya, dengan jembatan keledai tadi ya, golongan-golongan 1A sampai 8A. Kita juga harus inovatif ya, inovatif. Pengembangan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, terutama di masa pandemi ini, kita bagaimana membuka usaha ya, membuka usaha sendiri yang berasal dari pelajaran-pelajaran yang teman-teman dapatkan ya. Bisa dikembangkan dari pelajaran seni misalnya. Nah, seni apa yang bisa kamu hubungkan dengan entrepreneur ya? Kamu bisa menyanyi, bisa live musik, bisa di YouTube, bisa jadi YouTuber atau dan seterusnya ya. Itu yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian misalnya biologi. Biologi kalian dapat pelajaran hidroponik misalnya. Nah, itu bisa dikembangkan ke arah entrepreneur juga. Nah, untuk kimia, nah inilah kimia. Kita otak-atik ya, ternyata di situ ada teori tadi yang untuk mengeca kaca. Bagaimana sih kok bisa HF itu untuk melukis kaca? Nah, di sini Bu Yuli akan jelaskan cara kerjanya. Nah, jadi kimia itu chemistry is fun and not difficult ya, nggak susah, tidak susah ya, supaya kita bisa belajar lebih dari kimia ini, menarik gitu. Judulnya tadi adalah yang tema kedua, Chemistry, Art and Entrepreneur ya, kimia, seni dan kewirausahaan ya. Nah, Ibu akan tunjukkan di mana sih kimianya, di mana sih seninya, di mana sih kewirausahaannya gitu ya. Nah, untuk mengeca kaca ini yang diperlukan alat bahannya adalah cukup cermin ya. Cermin apa saja yang berasal dari kaca pokoknya. Boleh enggak Bu gelas? Boleh. Piring? Boleh. Pokoknya semua yang berasal dari kaca. Karena kan tadi HF bereaksi dengan kaca kan ya. Kemudian kalian ambil cotton bud atau tusuk sate dengan kapas yang diikat karet ya untuk oles-olesnya. Nah, lalu teman-teman desain dengan laptop kalian atau dengan HP kalian, didesain gambarnya mau gambar apa, request aja ya, misalnya mau gambar, oh ini mama saya lagi ulang tahun, mau kasih surprise ya, lukisan di kaca hasil karya saya, anaknya misalnya ya. Nah, kalian desain. Nah, desain inilah artnya, seni ya. Lalu mau ditambahkan gambar apa? Misalnya happy birthday mom ya. Mama suka gambar bunga mawar misalnya. Nah, kalian desain di situ browsing bunga mawar, lalu ditaruh di kotak yang nanti akan digambar itu. Kemudian sesuaikan ukuran cermin atau ukuran gelasnya dengan desainnya, ukurannya berapa ya, kertasnya ukurannya berapa. Nah, setelah selesai untuk desainnya, artnya sudah, kita akan masuk ke cutting stikernya. Jadi
desain tadi kita simpan di komputer kan, lalu kita boleh ke tukang cutting stiker kalau kalian kesulitan ya, disuruh membuat cutting stikernya berdasarkan desain yang kalian mau tadi ya. Nah, setelah itu tentunya kita siapkan juga sarung tangan dan masker ya nak saat bereksperimen itu. Karena HF ini adalah senyawa yang berbahaya dalam artian kalau kita nggak hati-hati. Ya, misalnya kena tangan, tangannya jadi panas gitu ya. Kalau nggak tahan lagi nanti kayak iritasi gitu ya. Tetapi kita bisa atur itu dengan cara menggunakan sarung tangan ya, kemudian masker, kemudian pelindung yang lain misalnya jas lab ya. Nah, seperti itu. Kemudian jadi misalnya ini adalah cerminnya ya. Ini misalnya cerminnya. Tadi cutting stiker sudah jadi, kita tempelkan di sini. Kita tempelkan di sini, di kaca itu, di cermin. Kemudian kita ambil goresan yang akan kita gores itu. Kita ambil stikernya yang akan kita gores. Misalnya garis ini, kita ambil. Ya, kita ambil goresan-goresan yang nantinya akan kita tampakkan dalam lukisan itu. Ya. Nah, setelah diambil goresan tadi, baru kita siapkan hidrogen fluoridanya. Ya, tentunya dengan hati-hati seperti tadi, sarung tangan siap, masker siap. Kemudian kita celupkan pengolesnya tadi, bisa dengan tusuk sate yang dililit kapas di situ ya, terus diikat dengan karet itu bisa, dengan cotton bud juga bisa. Ya, apapun yang bisa menyerap cairan. Nah, lalu kita oleskan ke semua yang kita lukis tadi. Kan tadi udah ditempel stiker ya, kita oleskan HF-nya pelan-pelan. Ya, kita oleskan sambil digerak-gerakin supaya apa? Supaya HF ini yang tadinya kan merusak kaca isinya ya, bereaksi dengan kaca. Nah, itu bisa menggores garis-garis tadi yang kita siapkan. Setelah kita oles dengan HF pelan-pelan, nah ngolesnya itu berapa lama Bu Yuli? Nah, ngolesnya itu mau dalam atau tidak goresannya. Kalau mau dalam, ya teman-teman bisa misalnya 30 sampai 1 jam. 30 menit sampai 1 jam. Ya, kalau enggak saya mau goresannya tipis-tipis saja ya, 15 menit sudah cukup. Ya. Setelah kita oleskan HF tadi pada permukaan cermin yang kita lukis tadi, kita netralkan dengan cara yang mudah dengan disemprotkan air ya, semprotkan air ke bagian-bagian tadi yang ada hidrogen fluoridanya ya, yang ada HF-nya tadi. Kita semprotkan air supaya hidrogen fluoridanya netral ya, hilang ya dari cermin tadi. Kemudian setelah itu kita keringkan ya, kita keringkan. Nah, setelah kita keringkan, kita buka stikernya tadi, cutting stikernya tadi kita buka. Jadi deh lukisan kacanya. Nah, dari lukisan kaca ini anak-anak yang misalnya ini Ibu kasih contoh. Jadi deh, Ibu kan nggak bisa praktek di sini ya. Nah, ini hasil karya anak-anak SMA Negeri 78 Jakarta. Ya, nih kelihatan ya anak-anak. Tuh, hasil karyanya seperti ini. Keren kan? Ya, jadi inilah aplikasi. Tadi Bu Yuli jelaskan bahwa artnya, desainnya ini ya menggunakan komputer tentunya ya. Kalau ahli lukis juga boleh, ya, tapi akan lebih halus,
garis-garisnya ini kalau pakai komputer. Setelah didesain tadi tempelkan di sini ya, setelah di cutting ya, tempelkan di sini, kemudian dioles pakai HF, ya hasilnya seperti ini. Nah, kimianya apa? Kimianya ya tadi hidrogen fluoridanya. Entrepreneurnya kemana? Kewirausahaannya. Nah, ternyata alumni-alumni sudah ada yang menjual. Ya, sudah ada yang menjual. Dari sini kalau hanya cermin biasa, misalnya harganya 30 sampai 50 ribu ya, teman-teman. Nah, dengan dilukis, apalagi lukisannya sesuai request ya. Nah, misalnya tadi mamanya ulang tahun, happy birthday mom. Nah, gambarnya mama apa sukanya di situ ya. Kemudian oh mamanya suka sekali. Pasti kalau request itu harganya kan jauh lebih tinggi dibanding kalau hanya cermin biasa. Ya. Jadi misalnya untuk souvenir juga bisa. Jadi apapun bisa didesainkan, dilukiskan di dalam cermin ini. Bu, kalau misalnya gelas gimana? Bisa aja, pokoknya semua yang berasal dari bahan kaca. Ya. Wah, kalau gitu kamar saya kacanya saya lukis, Bu. Boleh ya, ditulisin namamu misalnya atau digambar sesuai apa kesukaanmu. Ya. Nah, untuk souvenir misalnya mau didesain model macam apa, bisa semuanya. Inilah teman-teman bahwa ternyata kimia unsur materi halogen golongan 7A sangat menarik, bukan? Nah, ini bisa diaplikasikan dan dihubungkan dengan pelajaran yang lain. Tadi seperti Ibu bilang ada seni, desainnya, ada kimianya, kemudian ada kewirausahaannya. Nah, di sini teman-teman bisa memasarkan dari PKWU-nya ya, belajar memasarkan promosi ya. Promosi di mana? Promosi bisa di Instagram, bisa di melalui TikTok, bisa di YouTube, di medsos dimanapun ya. Jadi inilah anak-anakku, ini hasil karya murni dari anak-anak SMA Negeri 78 Jakarta yang Bu Yuli bimbing selama ini, dan mereka sudah menghasilkan uang dari sini ya. Jadi mahasiswa tetapi bisa menghasilkan uang. Keren kan? Ya. Jadi kita tidak hanya mengandalkan dari orang tua ya. Dengan bangga mereka bilang, Bu Yuli, saya sudah menjual ini Bu. Bisa beli pulsa sendiri ya, bisa beli jajanan sendiri. Seperti itu. Bahkan dia tabung dan bisa membantu orang tua. Inilah anak-anakku, Chemistry, Art, and Entrepreneur. Ya, jadi mari kita semua belajar, menggali lagi dalam pelajaran-pelajaran yang kalian dapatkan di sekolah, mana yang bisa kita kembangkan, mana yang bisa kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, kalian bisa membuat HF ini cukup murah anak-anakku. Ya, 1 liter itu waktu Ibu beli hanya sekitar ya 30 sampai 60 ribu. Padahal untuk membuat lukisan kaca yang tadi itu hanya dibutuhkan maksimal 5 ml. Itu pun masih sisa. Jadi, untuk modal usahanya itu sangat kecil. Ya. Ini nanti akan dipelajari juga di PKWU kan ya. Bagaimana segmenting, bagaimana promosi, bagaimana harga pokok produksi dan seterusnya. Nah, itu antara kimia dengan PKWU bisa kita kolaborasi ya, bisa kolaborasikan. Oke. Nah, gimana anak-anakku?
teman-teman semua? Ternyata kimia itu menarik ya. Kimia itu menarik. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita hari ini, banyak materi belajar yang bisa diajarkan secara kontekstual dan menarik ya. Nah, di sini saya sebagai guru kimia, kebetulan saya juga ngajar PKWU ya di sekolah. Jadi terus belajar. Ya, yang tadinya saya gaptek misalnya, saya belajar IT, belajar desain, bagaimana cara mendesain. Kemudian belajar PKWU, bagaimana cara memasarkan produk dan seterusnya. Nah, tentunya saya sebagai guru dibimbing oleh atasan-atasan saya ya, ibu kepala sekolah yang selalu mensupport, kemudian tim manajemen SMA 78 yang selalu mensupport ya, sehingga saya harus lebih kreatif dan inovatif lagi dalam mengajar kimia dan PKWU, sehingga anak-anak tidak bosan, tidak hanya belajar rumus-rumus, tidak hanya belajar unsur-unsur hafalan semua, tetapi benar-benar kontekstual, ada hal-hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sungguh bermanfaat tentunya ke arah dapat uang ya. Nah, ini pendapatan lebih dari itu ya. Kemudian untuk teman-teman, temukan inovasi, hasil karya di pelajaran-pelajaran yang Anda dapatkan di sekolah. Ya, bisa fisika, di biologi, bisa ekonomi ya, bisa bahasa, yang pandai membuat cerpen misalnya, kembangkan di situ. Ya, gali potensi Anda masing-masing. Ya, inilah pembelajaran kimia bersama Bu Yuli pagi ini dengan Jakdisdik TV, Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ya, kita ucapkan terima kasih sudah memfasilitasi pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, belajar bersama Jakdisdik TV ya. Jangan lupa selalu putar channelnya Jakdisdik TV ya. Hari ini bersama saya Ibu Yuliana Widianti dari SMA Negeri 78 Jakarta. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Mari kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kita sehat selalu dan selalu jaga protokol kesehatan. Sebagai closing statement, yang pertama, teruslah belajar. Long life education. Mari teman-teman, peserta didik semua, kita belajar terus dan belajar terus. Yang kedua, mari kita kerjakan apa yang bisa kerjakan hari ini. Jangan tunda sampai besok apa yang bisa Anda kerjakan hari ini. Never put off till tomorrow what you can do today. Sekali lagi, never put off till tomorrow what you can do today. Ya, jangan tunda sampai besok. Apa yang bisa Anda lakukan hari ini, lakukan hari ini. Itu merupakan salah satu kunci dari keberhasilan kita. Sekian yang bisa Ibu berikan. Selalu jaga protokol kesehatan ya. Semoga kita sehat selalu. Selamat pagi, salam sehat, dan tetap semangat. Terima kasih.